Cuk, jangan ambilkan tetesan mata di atas lemari itu, padas sirnya mata kai ini. Nggih, jar cucu, ambilkan kai cucu Nah, teteskan cuk. Nah, buka mata tuh kai. Pas hendak ditetes, wai dibaca aturan pakainya tuh jar kainya. Dibacanya, teteskan satu tetes, diamkan beberapa saat. Nah, itu cuk jaranya. Teteskannya. Pas membuka, belikit mata. Wah, jar cucu kainya apa belikit mataku nih. Lalu pelajaran yang rigat hati itu kita, bukan Nabi. Orang alim aja bisa diserang penyakit hati, apalagi orang awam. Sekali lagi baik, orang alim aja tak akan bisa kita yakini dan pasti kadang diserang penyakit hati, apalagi orang awam. Lain orang yang makam arif billah hatinya bersih. Karena syarat orang yang kenal dengan Allah harus bersih hati. Kalau makam alim gak kayak kita nih, ada penyakit hati itu. Cuma untungnya lagi, tatkala diserang penyakit hati, orang alim itu bisa mengembalikan. Dengan apa? Dengan ilmunya. Sehingga guru kami berpesan dulu di dalam kitab Tazkiyatun Nufus belajar, menjaga penyakit hati itu nang kayak orang menjaga walut di dalam gayung. Walut di dalam gayung tuh sidiin bawaannya hendak keluar. Kayak apa? Walut tadi hendak masuk lagi, catok kepalanya, nyaman dia masuk. Begitu pula jasidin mun ada di hati nih, merasa hebat, merasa harat, catok itu ada sombong, catok kepalanya dengan apa? Dengan ilmu, nyaman bermasuk lagi kada merasa. Nih kayak baca ramah hulu nih, lapau-lapau merasa harat, ilmu bicara apa ikam harat. Karena ikam baca ramah itu sebenarnya kada harat. Kenapa? Orang masih mau undang ikam dan memuliakan ikam, Allah masih menutupi aib kam. Sekarang pertanyaannya, di mana di dunia ini orang kada bisa aib? Kenapa kita masih petantang petenteng? Karena aib kita belum dibuka aja. Amun Allah buka aib kita, apa kabar? Bujur kada? Nih baca ramah nih, nah kenapa masih dimuliakan? Allah nutup aib. Yang kedua, orang baca ramah itu kada harat kada. Orang baca ramah hebat karena ada yang mau mendengar. Coba ambian balik semuan. Aku sekong ja di sini lapau-lapau. Itu mungkadara hanau gula, mungkadara nyau gila. Ya kalau mana ada hebatnya? Hilangkan penyakit itu. Di kampung misalnya merasa berjasa, jangan harat. Hebatnya kita tuh karena ada kerja sama orang lain. Nih acara nangka ini nih, siapa yang paling harat misalnya Bapak dah? Kalau misalnya kada aku jangan isi kawak pula acara di situ tuh. Oke, harat bujur. Coba mbak acara seorang ulah pasang salon sekong, baca ramah sekong, makan sekong. Nah itu bukan orang berjasa, sama aja orang gila juga itu. Kita di sini terlaksana ini karena ada kerjasama, ada panitia, ada pengurus masjid kerjasama dan orang kampung. Orang kampung datang, terjadilah acara. Apa kita merasa berjasa? Andai kata bujur juga kita berjasa, jangan mengharap kita tuh harus di muka dan jangan selalu berharap kita harus disambat orang. Kayak masjid nih bah, bangunan kita nih beton. Yang kita lihat lampu, yang kita lihat cat sega. Tapi yang berjasa di masjid ini ada, di balik tembok ini ada basi di dalam nih. Nah, coba mengisi wasi ini nih, mati kita di sini nih, rabah masjid nih. Tapi wasi nih, kada pernah protes. Pernah lah pian menangar wasi ini protes. Kalau aja wasi karena aku yang berjasa panitia keluarkan mbak aku, malas kuam di dalam nih si kelihatan orang. Nah, coba keluarkan besok. Mana sega lagi masjid? Ada masjid wasi kita keluar, masjid belum jadi mati tuh. Belajar dari wasi, walaupun cat disambat, meskipun lampu yang dilihat, inya kada suah dilihat, tapi inya kada berenggah hati dan bersih hatinya. Kayak kita yang kecongkongan nih, siapa yang berjasa? Yang dalam salawar kami nih, wah amunisi iba. Soalnya pian mendengar yang dalam salawar nih protes. Karena aku yang berjasa aja keluarkan dah aku. Keluarkan apa? Dari jorong sampai ke anu situ keluarkan. Dah lawas tangkap orang. Bawa orang ke rumah sakit jiwa, orang gila mah. Isi lalu dia protes. Jadi mau belajar dari ayam. Tuh ayam tuh bersih hatinya.
kada pernah sarik, padahal habang kelimutnya tuh batalo, bukannya menyaman. Tapi talo ayam tuh pas digoreng orang, isi lalu orang nyambat talo ayam, talo mata sapi, 9 sapi batalo. Pernah lah ayam tuh marah, isi nak suah aku meninggal. Coba mun ayam tuh protes, kami ayam se-Indonesia menyatakan, karena kami yang batalo, tapi mun masak sapi yang disambat, kami berhenti yang batalo. Apa habar orang yang bingung ayam situ tuh? Apa habar yang pengen membuat bingka mana kau batalo lagi? Tapi ayam gak ada sarik, jar ayam biaran sapi disambat. Yang penting kami tetap memberikan kebaikan, tetap batalo. Nah, amun ada orang berjasa kada dihormati, kada disambat sarik, itu bungol dari ayam. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hati Nabi kita Muhammad ditutup dan dipenuhi dengan wa mala'u hilman wa ilman wa yakinan wa islaman, diisi dengan hilim, diisi dengan ilmu, yakin, Islam, hikmah sempurna dari Nabi Muhammad. Pelajaran apa Pak yang kita ambil? Pertama hilim, bukan helm, hilim. Hilim itu artinya sabar. Sabar beda hilim dan sabar apa guru? Sabar kita diganggu orang, yang mengganggu itu lebih kuat. Kita hendak membalas itu memang takut lalu berdiam, bisa dikatakan sabar. Kalau hilim kita diganggu orang, tapi mun kita mau membalas kawa tapi mampu bertahan, itu hilim namanya. Ya? Aku belajar aku hendak membalas kawa aja tapi malas kuma, itu hilim namanya. Ada juga aku hendak membalas tapi takut kukam dan dia tuh jalan. Nah itu sabar aja masih. Kada kita nih kalau kada hilim sabar barang, ya kak? Orang penyabar itu nyaman. Orang penyabar itu biar disayang Tuhan. Kada mau bakal lahi 2 laki bini itu. Amun sama-sama penyabar, kada mau bakal lahi. Tapi mun sama-sama penyarikan, pasti bakal lahi. Itu aja. Tapi pulang sabar nih kawa menyambat aja. Amun sudah terjadi dengan kita seorang, panas juga hati. Survei membuktikan sudah. Aku diundang orang ceramah, seminggu sudah menampah dolok balah. Sekali sehari hendak berceramah, maaf guru lajarnya kada jadi. Maaf apa juga. Ada orang guru dari jauh datang isi jadwalnya, kasihan bajanya daripada isi jadwalnya, bungol lah hati ke. Dan orang kasihan, aku kada kasihan. Seminggu diri menunggu, yang lain sudah ditolak, ya kan? Sekali hari dibatalkan. Nah disitulah hatiku sabar nih susah menyampaikan dia nyaman. Aku kada marah apa waktu itu tuh, cuma hati panas gitu. Jarkut aku sudi menulaki lagi. Alhamdulillah Bang sampai ini kada mau undang lagi gitu. Ya kan? Karena memang uyu Bang lah, panas juga hati itu. Cuma berupaya lah kita tuh sabar gitu. Hilim. Yang kedua apa? Ilmu. Hidup dalam dunia ini harus berilmu. Amun kada berilmu dalam dunia ini ya ranjah terus. Jar guru bahari, orang kada berilmu tuh nang aja sidin nang kaya mobil kada berem. Atau nang kaya mobil kada berlampu. Biar fortune tuh kada berlampu tuh, cobaan jalankan malam buta nih. Kada jauh apa sampaian lamparit itu. Karena kada berlampu sama manusia. Kalau nya kada berilmu ngali, beribadah ngali, kada kawa. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu marjudatun la tuqbal. Apa ajar Ibnu Ruslan dalam zubatnya? Orang beramal tanpa didasari ilmu tuh bian buai la tuqbal, kada dia terima. Ijarnya aku 4 orang mah biar 4 orang bujur sekalipun tapi kada suah belajar kada diterima. Jadi mau ada majelis tulak paham dan kada urusan Tuhan, yang penting belajar, ya kan? Namanya kita tua nih kan belajar kada kayak macam biak. Amun tua nih kan banyak lupanya, kada percaya tes ya. Apa yang ulun sampaikan nena balik kamu tanya aja nenek itu apa menjar penceramah teh aku tahu jara nggak ingatnya karena sudah tua. Weh, contoh aja orang belajar mengaji itu Pak, mun sudah tua karas ulun nih rancak melajari orang tua dulu mengaji itu syak nek sa kada kawa dipaksa karena sudah karas.
Ya ada kisah kawan gotah bujur tah kada tahu juga. Mun dia ngeramput juga aku sedikit gitu, Pak. Ada bapaknya nih tuh, Pak. Anak nih belajar ngaji. Ujar anaknya, "Ayo, Pak, kita belajar mengaji di sebelah." Ih, jarnya, "Maluku aku dah tua. Ikam jak belajar karena asal ikam tahu lah jari aku," jar ayahnya. Ayo ajar anaknya. Belajarlah anaknya ke sebelah. Maka belajar tuh kol-kolah pula. Baca tabat yada. Belajar anaknya tabat yada bilahabi wa tab. Bisa anaknya memantulkan kol-kolah. Kubronya bisa. Pas datang jar abahnya, "Apa yang dilajari tadi, Nak?" "Ini masalah kol-kolah, bahai. Ada kol-kolah kubro, ada kol-kolah sugro." Kalau kol-kolah kubro itu pantulannya tak banyak sedikit, cuma kan terlalu banyak juga. Ayo amjar abahnya lah jar yang mulko nih. Wah, ayo amjar anaknya. Umpati ulun. Tabat yada abi lahabi wa tab. Jangan. Oh, baca ya Bapak. Tabat yada abi lahabi wa tab. Wah. Adakah itu apa ya ajarnya? Dipantulkan wa tab. Baca lagi bacanya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Bedudi. Mana kawa? Karas ilat nih. Jadi jar anak gini aja bala ya. Asal pian watap tuh lun tutup muntung pian. Munyak anak atau ngajari. Jadi jar ayahnya terserah hikam nakai. Yang penting abah bisa. Ayo am siap-siap ya anak menukup nih kan. Tabat yada abi lahabi wa tab. Tutupannya. Ha, jar anaknya gitu ya hai. Sekali dilapas deh, jarnya lagi. Nah, udah tua tuh yuk. Udah tua tuh yuk. Jujuran. Tapi kan alhamdulillah mau belajar. Di lapasnya malah dup lagi ya. Nah itu pelajaran. Namun sudah tua tuh yuk belajar, ya kan? Tapi alhamdulillah mau belajar, gitu aja. Nah, amun sudah kita nih, nah sudah kada bisa, anak jangan buta agama. Kita baik di apa? Kita nih akan diminta pertanggungjawaban karena di hadapan Allah. Anak kita tuh yang banyak tuh, itu kan menuntut kena. Jangan tahu ulahnya. Jujur kita misalnya sembahyang anak ada disuruh sembahyang bisa membawa kita ke neraka. Jarnya aku ya Allah hendak minta keadilan pian ulun gak ada hendak masuk surga sebelum orang yang menyebabkan aku masuk neraka umpat denganku. Ujar Tuhan siapa? Abahku. Lagi halus aku kada suah dilajari sampai ke Tuhan kada suah di agama sehingga ulun buta agama. Dipanggil kita walaupun di surga sudah. Dan mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah berarti. Makanya dalam rumah tangga tuh pala, mohon maaf benar, jangan hanya sekadar memberi contoh. Kalau memberi contoh kekanakan ya bisa. Kalau bisa menjadi contoh. Kalau menjadi contoh langsung kita mencontohkan. Orang ajan misalnya maghrib, abah sudah masang kopiah. Nah, anak tadi walaupun lagi halus belum berakal, itu otaknya tuh direkamnya apa yang inya lihat daripada kedua orang tuanya. Dan rekaman itu akan diputar apabila inya sudah dewasa. Ujarnya abah arwah abah putih asal orang ajan maghrib tuh langsung ke masjidan. Dan inya tuh dengan sendirinya terbentuk mentalnya tadi cinta di masjid karena abahnya tadi. Tapi bu ayah mun pian baca menyuruhnya, pian misalnya tekangkang hadapan TV, orang ajan, wai nak maghribam, wai umat tuh, wai umat ni tua am neng, yang tua tuh am sembahyang, kada kawa, karena apa yang kita contohkan itulah yang ditenang. Kisah kai mengunjun, dah tua tuh bah masih jauh mancing lah, merah mata, datang cucu bertanya. Lagi bapak kai picak ke mata kamu tuh marah kasar pula. Wajar cucu mapa meradam orang tua ini umpan dapat kakai isi bodoh hai emosi kada dapat tuh sarik cucu bagus dia bertanya cocok cucu ini tunyak pula umpan apa kai cacing bodoh hai salah kai jadi cucu coba diganti umpannya tuh ganti apa ganti biji durian diapai ditumbuk habis itu diberi kecap habis itu diberi saus kawak lah cu ada kawak bodoh hai jadi cucunya kai itu jangan marah cucu membalas
Tapi orang tua ini kadang ego tinggi, kada terima disasahnya cucu itu dengan tantaran pancing. Mau mati pan biak ini jarang. Diri tua ndak laju lari. Cucu tuh gabun hilang. Salung udah. Kuyuhan balik ke rumah, mata padas. Datang cucu. Assalamualaikum ya cucu. Waalaikumsalam. Hampir marah dengan cucu itu teh. Cuk, janya ambilkan tetesan mata di atas lemari itu, padas sirnya mata kai ini. Nggih, jar cucu. Ambilkan kai cucu Nah, teteskan amcu. Nah, buka mata tuh kai. Pas hendak ditetes, wai dibaca aturan pakainya tuh jar kainya. Dibatanya, teteskan satu tetes, diamkan beberapa saat. Nah, itu amcu jaranya. Teteskannya. Pas membuka, berikit mata. Wah, jar cucu kainya apa berikit mataku nih. Baca apa mereknya tuh? Alteco kai aja. Nah itu ketulahan cucu. Itu ketulahan cucu. Coba kata-kata tuh bagus-bagus dengan cucu tuh bagus-bagus. Jangan diturut kayak macam ini nih. Kalau picak mata tuh. Allah Akbar. Dan kita bisa menjadi contoh dalam rumah tangga kita berarti. Ya kan? Berilmu pulang apa keuntungannya? Kalau orang berilmu menghadapi dunia nyaman. Ujian dihadapi dengan sabar karena ilmu yang menuntun. Lah, karena ilmu. Kalau ada masalah dalam dunia santai aja. Karena ilmu, karenanya tahu dunia ini darul hammi, darul hazan. Dunia ini tempat masalah. Tidak ada manusia yang hidup dalam dunia ini tidak ada masalah, tidak. Contohnya yang hadir malam nih lah. Coba aku nak melihat mukanya yang isi masalah. Semua ada masalah. Pian ada masalah, laki pian ada masalah. Penceramah sama. Tapi kita menghadapinya beda-beda. Kita tertawa bukan berarti tidak ada masalah. Mungkin boleh jadi ketawanya kita menutupi dari masalah yang ada. Betul ada? Kayak pian do kelihatan dari muka banyak masalah. Ya kan? Ada yang masalah duit, ada yang masalah anak, ada yang masalah begawi isi dapat. Ya kan? Tapi kan karena ada ilmu tenang aja. Ada apa-apa, masalah kan jadi masalah kalau pandai menyikapinya. Kalau misalnya masalah di kampung banyak orang menyambati aku, apa dipikirkan? Kebodohan. Kita tidak minta berbaras dengan dia juga. Kita kada kawa menyuruh orang suka dengan kita seberatan, betul kada? Jadi apa aja, jadi penceramah. Pian melihat ulun kemana-mana ceramah, keliling. Rasa pian ada yang kada suka lah, banyak yang kada ketuju juga. Tapi kada ulun pikirkan, apa juga aku mikirkan. Ibarat pepatah, biar anjing menggonggong, kapilah tetap berjalan. Nabi yang mulia karena bidisi dosa, banyak yang menyambat. Apalagi kita yang memang muka kita ini memberi muar. Wajar aja orang kada suka. Lagian orang nyambat kita tuh 99% yang disambat orang tuh memang bujur. Tapi kita ini kada terima lalu marah. Coba pikirkan, orang nyambat tuh memang bujur. Berdiam aja. Pian tahu lah Luqmanul Hakim tuh bepandir dengan anaknya. Ujar anak Luqmanul Hakim, bahjarnya kita tuh bahaya amun hidup tuh harus mendengar pandir orang. Ujar Luqmanul Hakim, amun mendengar pandir orang kita kada kawa hidup nakai. Apa aja yang kita gawi salah. Wai kada jar anaknya, wah hendak maju tuh dilihat juga pandir orang. Kada kawa aja Luqmanul Hakim. Mungkin kada percaya kita tes. Iba mentesnya jadi anaknya 4 ya aku. Esok kita berjalan membawa keledai. Keledai itu binatang lebih tinggi, lebih ganal sedikit dari kambing. Tugasnya membawa barang kuat. Keledai itu kalau membawa barang kuat. Kalau di India, Pakistan tuh masih dipakai. Jadi kalau membawa barang tuh sampai tak angkat kaki itu gini. Tapi tidak rabah apa. Kuat dia. Jadi mau hendak membawa sawit, nak nukar keledai, tukar aja di India sana. Jadi ujar anaknya, ujar abahnya, nak ikam di atas, aku di bawah membawa keledai menarik. Ada orang lewat. Kali jar orang yang lewat tuh, la ilaha illallah. Isi akalnya lalu. Ayahnya itu kenyamanan, anak durhaka. Ayahnya maka setengah mati di bawah, dia kenyamanan di atas. Pas lewat orang deh jar ayah Luqmanul Hakim, nah mendengar kada telinga kam tenak. Mendengar jarnya ulun dipadahkan anak durhaka. Nah, tiba lagi nak ini nih. Nah, ayah jadi di atas, ulun di bawah.
Ada lagi orang lalu memang jarnya isi sayang lalu dengan anak maka kuyuh di bawah, dia kenyamanan di atas. Nah jar ayahnya apa jar orang tenak pian padahkan orang kada sayang dan ulun. Nah macam itu hibah macam itu nak jarnya ikam kita naiki beda dua aja. Datang lagi yang lewat la ilah jarnya ke kajam-kajamnya dua beranak ini sampai teliing keledai itu dinaiki berdua. Nah jar ayahnya hibana kita turun bayah berdua jarnya pian kiri ulun kanan menarik. Ada lagi yang lewat bajarnya orang bodoh teh ada keledai berjalan apa kada bodoh ini. Nah anak apa aja orang teh padahal kan orang bodoh ya kita teh. Jadi hibaya apalagi isi am nakai. Nah macam itu jar ayahnya ada satu lagi nakai apa ya kita gendong ya keledai ini ikam di muka aku di belakang. Nah dipikulnya berdua. Ada lagi yang lewat orang gila. Nah pelajaran nakai kalau ikam masih pandiran orang kada kawa kita hidup. Kenapa? Di mata orang tidak ada yang pasnya. Jadi mau ada orang nyambat kita biar aja ya kan? Selama kita kada minta baras dengan inya rasarah anak pacul ke gigi palsunya nyambat pusnya itu aja hidup apa ngalih-ngalih. Nah karena ada ilmu ayo anak didik. Karena kalau kada berilmu jangan perkara akhirat, perkara dunia nih ngalih. Perkara dunia tuh mun kada belajar, kada sekolah aja. Maaf, kada sekolah aja. Uyuh hidup. Baik, ada di kampung kami di Sulung tuh. Orang ini kesian kada sekolah, cuma begawi itu rajin. Jadi jara arwah abah kawak aja menabaskan kabun gatah kami tuh. Kenai kam kubari 700. Ijarnya boleh ku kecuali pian hantak 1,5 juta. Perasaannya kan 1,5 juta banyak, ada jutanya. Padahal kan sedikit. Nah itu perkara dunia. Kayak apa perkara akhirat? Pada nyaman-nyaman. Ada Pak Haji hanya datang haji. Ujar orang jamaah masjid, ji jarnya pian ikan datang haji. 40 hari doa pian masih diijabah. Amun kawa pian haja jadi imam. Jar haji itu kawa aku ini bukan kada mau. Aku ini ndak suah jadi imam. Wai, lawas naik haji itu tahu am kalau jar yang sekong. Aku tahu mamun Fatihah. Amun surahnya nih kada tapi hafal. Aku minta tempo dulu 2-3 hari nak menghafal surah. Jar orang kampung tuh jangan lewat 40 hari ji lah. Ayo ja menghafal lah haraital laji. Pas hafal 39 hari, nah ya orang kampung ayo ji pian jadi imam. Besok habisam. Tapi jangan salahkan aku lah jarnya. Maksudnya si Dini kada tapi hafal. Imam suara segak pan. Tapi pertama tuh mau 4 orang juga rancak melihat imam biasanya kan. Hendak juga yang istau. Itu tuh hendak juga. Tapi tersalah. Sau. Maka orang di sebelah itu menjual sau pulang. Sau berapa kilo orang sebelah itu. Bubung mall juga orang menjual sau tuh. Allahu Akbar. Saya gak suara tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang kampung aku sega rupanya. Mungkin selama haji itu belajar dengan imam Makkah sana kali aja. Sekali membaca maraital laji itu teh. Araital ladzi yukadzibu bid-din badalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yaquddu ala ta'amil miskin. Fawai kalupanya. Pawai. Wah jamaah apa dia pawai ini deh. Maka makmum tisi lalu menyambung hubung mall biar kurang disambungkan kalah. Pawai wai jar kamu 10 kali udah pawainya nih. Si jalan-jalan ini mati jar yang sekong kaki asam urat isi rukuk-rukuk nih pawai. Ali dibuncu ada yang menyahut tapi menyambungkan itu tuh isi sempurna. Pawai lul yeah. Pawai lul nah marah dia nih lul dalam hatinya jaka dibanjangi kan membaca tuh pawai lul.
Nah itu pelajaran. Namun jadi makmum di belakang, namun kawa yang tahu lah. Namun imam tersalah, sandat membaca surah, ada yang menyambung. Namun yang bongol semua nih menyambungnya. Lah ya, yang kayak tadi deh, pawai, pawai, lah itu siang hari isi ruku. Rupanya di hujung-hujung nanti ingatnya wawailul lil musolli. Nah ajar yang lain alhamdulillah ingatnya. Tapi hari mau tarang udah. Wawailul lil musallin alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bingung makmum. Sekong isi bamin, yang sekong maka teh sudah lah, maka dolin lagi, woi bingung, maka kawalat dolin lagi, sadar dia tuh salah tuh rupanya, astagfirullah hatinya, kenapa aku kawalat dolin lagi, si hasil jadinya membaca pawai ini, ku ganti ya, dibantinya kuliah lagi ya, kuliah ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud. Baik, jerka makmum. Abud lagi terpuntal nih. Ala ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud. 10 kali a'bud. Memang mati kita nih, jer makmum mati nih. A'bud 10 kali isi dapat lakumnya. Kali menyahut lagi am yang lul tuh deh. Memang bebodoh lah. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum gitu. Nggak, tapi jelas dia nih kesian, diulangnya lagi wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum. Jauh orang itu dibuncuk. Ingatnya aja jadinya orang teman menyambung tuh habiskanlah, jangan lul lakum. Tambah paning kepala orang. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Ingatnya lakum dinukum waladdall. Si asil sembahyang dia makmum balik makmum. Kebodohan menunggunya aja. Tengah hari-hari si ruku-ruku. Ibu tidak nyaman-nyaman mentetamu orang bodoh tekam. Bi rusak dunia. Nah, mengkawat jangan bodoh, jangan dipelihara. Mau ada majelis belajar gitulah. Mudah-mudahan ahli ilmu berata. Adanya menyaman gak ada ilmu. Anak antar ke sekolah, mau ada orang ngaji antar anak yuk ngaji nak. Lalu Nabi kita Muhammad diisrakan sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu disuruh sembahyang, kumpul ruh-ruh daripada Nabi dan Rasul, dan yang menjadi imam adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa maka Nabi yang menjadi imam, padahal Nabi kita kan paling anom. Ini menandakan orang jadi imam itu mau gawa yang berilmu, yang lebih alim. Ndak, jarangnya yang tua, yang alim. Yang tua, yang alim. Amun tua mana alim bagus. Ada anak muda alim, ada yang tua bodoh, yang alim. Hilangkan gengsi. Biaram kita yang tua, ayo ya cuk, ikam cuk lah. Karena ikam ini generasi masjid. Amun aku ini sudah tua, rasa-rasanya ini kada lawasa matiam. Aku berdoa mah bagus. Tapi ada orang tua yang memang sombong. Mengkadainya jadi imam balik. Dia orang maka balik. Wah, dia tuh baru lahir jadi imam. Aku ini sudah puas makan garam. Biar banyak makan garam tapi bodoh. Ya kan? Ayo jadi imam yang muda. Generasi diangkat agar supaya penerus generasi kita di masjidnya akan berkelanjutan, menjadikan mensyiarkan agama di masjid, mensyiarkan masjid, meramaikan masjid. Ya kan? Datang pulang. Hendak mi'raj disediakan banyu minum, kopi, susu, mengkayak ini nah. Isi apa Pak? Kopi lah. Riwayat tuh mengatakan tuh susu arak dengan air putih. Jangan juga Isra Mi'raj kena lalu dicarikan arak lah, jangan. Itu riwayat anu aja. Ujar Jibril, ya Muhammad pilih salah satu yang 3. Nabi milih susu. Minum Nabi kada dihabiskan, 1/4 ditinggal. Apa ya Jibril? Sodakta ya Muhammad, tepat pilihan. Tapi nggak ada tapinya. Karena setiap ada tapinya pasti kada sega ujungnya tuh. Kayak pian memuji laki, pian dibayang ganteng tapi hirang. Nah, mana sega?
ujungnya kada sega. Tapi sayang ya Rasulullah, kada pian habiskan. Andai kata pian habiskan ini susu, demi Allah ya Rasulullah, semua umat pian masuk ke dalam surga, satu pun tidak ada masuk ke neraka. Tapi pian tinggal seperempat, maka seperempat itulah sebagian umat pian masuk ke dalam api neraka. Saking sayangnya Nabi dengan umat, hendak diminum Nabi lagi kedua kalinya, hendak dihabiskan Nabi. Apa ujar Jibril, stop ya Muhammad, tidak boleh. Ini sudah menjadi ketentuan dan menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahan renungan kita Pak Ibu dari gini nih. Apakah kita yang termasuk diminum oleh Nabi Muhammad atau yang ditinggal oleh Nabi Muhammad? Tapi ada tandanya orang yang diminum oleh Nabi Muhammad. Kalau di hati ini ada cinta dengan Nabi Muhammad, kalau di hati kita ini dengan sendirinya kadang-kadang ingat dengan Nabi Muhammad, ada acara nangka ini hendak hadir, hati kita terpanggil, yakinlah kita termasuk yang diminum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beratan di surga bersama Nabi Muhammad. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berangkat Mi'raj Nabi, di perjalanan melihat sekelompok manusia, yang manusia tepian menghancurkan kepala. Ujar Nabi, man haula ya Jibril, siapa mereka? Ujar Jibril, haula min ummatika ya Muhammad. Ini adalah sebagian umat pian ya Muhammad, yang waktu di dalam dunia kepala-kepala mereka itu berat anis salatil maktubah, sambahyang ada hakun. Ini ulun menyampaikan aja. Menurut alhamdulillah kadang ada bapak mati kada sekubur. Kalau tahan kepala dihancurkan, ayo jangan sembahyang. Amun hendak tahu sakitnya, buai buli ke rumah ini, coba aja hantupkan ke dinding, kayak apa rasanya? Itu cuma hanya dihantupkan, kayak apa mun dihancurkan. Dan pasti balasan itu akan kita rasakan kalau kita meninggalkan sembahyang. Yang 5 waktu, yang asalnya 50, berkurang 5, jangan ditawar lagi, 5 ini jangan ditawar lagi. Kalau ditawar lagi, ada tawar. Tidak ada amalan lain menghendak selamat melainkan sembahyang. Fa'in wujidatna kisatan ruddat sa'iru amali. Kalau dilihat sembahyangnya kenapa ai kurang, maka amalan lain pasti kada diterima. Haji kada diterima, umrah kada diterima. Fa'in wujidat tamatan kubilat sa'iru amali. Kalau dilihat sembahyangnya sempurna, amalan lain pasti diterima tanpa harus diperiksa. Bayang. Rumah ganal, bertingkat sugih tapi kada sembahyang. Demi Allah tidak ada merasa ketenangan di hati orang lain. Rumah halus bubuk derita tapi orangnya menjalankan syariat Allah. Walaupun orang melihat ini tuh susah, tapi hatinya kaya, hatinya bahagia. Kenapa? Karena dekat dengan Allah. Rumah tuh udah disembayangi pian bahantu, rumah tuh angker. Mana hantunya guru? Orang rumah tuh. Bayanglah kita, jangan gitu. Ini masjid kita nih, mengkawak ramekan. Akhir zaman banyak orang mulai masjid singganalan, tapi isinya kada ada. Kaum dia sih kaum. Survei membuktikan. Aku suka ceramah di kampung, di desa. Ceramah malam penuh orangnya. Jadi malam tuh aku kada guring di situ. Kada balik. Guring di situ. Sekali subuh ada suara tuh kada tapi jelas. Karena corong orang tuh si bigi ya. Itu gin kada kuat mengabatnya. Asal angin ke kiri, asal angin ke kanan. Dengar jam 4 subuh. Joko di masjid kah hantu kan ini? Woi di kampung. Dengarkan lagi subuh. Oh, kaum dalam hatiku. Tulak aku ke situ. Kau lihat umur 70 kayak menulis sidin senyum. Kenapa kai? Alhamdulillah guru bahagia ulun 4 tahun ulun jadi kaum di kampung nih. Baru subuh ini sama ulun bakawal. Oh gitu kah? Ya kan nggih. Sembayang kami. Habis sembayang memang isi orang. Habis itu duduk di teras berkisahan. Curhat kaum tuh. Mau diulah film bagus kan. Judulnya curhatan seorang kaum. Guru janya aku nak berkisah balas sedikit jirnya. Kisah aja kayak suah jari di kampung nih, di masjid nih terjadi di luar pikiran ulun. Apa? Orang sekampungan ke masjid, penuh masjid nih. Waktu itu tuh jari. Apa aja ulun sembahyang subuh kah? Kada jari. Mamamai aku. Apa pian maka dimamainya? Aku munyak guru ayahnya sekongan terus. Ku baca ya hayu ya kayum itu jaranya yang biasa 100 ku baca 500. Nyaman orang kampung munyak jarang. Sampai tak salah aku tuh membaca tuh jaranya ya hayu ya kayum hayu ya hayu ya kayum. Woi kebanyakan.
maka memakai mic wireless di telinga tuh yang kada kabel. Sekalinya ajarnya di perjalanan membaca sakit parut ulun teh jana, ndak tahan ulun jana, meluncat ulun jana langsung ke WC, kelupaan ulun jana memacul mic di telinga nih. Di situ amaku batakai jana, corong sing nyaringan banyak. Lah bangun orang sekampung belajarnya dengar baba apa kaum tuh tuh sekampung orang ke masjid lihatnya di imaman isi lalu kayak itu kai dia orang terkajut aku di WC jasidin pas aku buka janya panuh masjid. Alhamdulillah dalam hatiku tuh janya orang kampung nih sadar insapa sekali keluar mapa ya kai mapa dia orang kenapa mapa aku berak aja orang mik tuh dipelapas dulu malu aku tuh jerkai tapi aku janya menghilangkan maluku ma boleh ku kalah bemamai aku di situ jerkai jerkai tidak kau tuh tuam mun aku baca ya hayu ya kayu mana ada yang datang pas aku berak sekampungan datang coba jalannya mulai besok berak maku balik tidak tejer jangan terjadi gitu kaum di sini hati-hatilah namun behira jangan pakai mic gitu. Mudah-mudahan hajat kita ini dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang takwa, orang yang menjaga salat. Apa aja Nabi man hafadha ala salawatil khams akramahullahu taala bi khamsi hisal. Orang jaga sembahyang 5 waktu, Allah akan muliakan 5 perkara. Yang pertama, yarfa'u anhu dari kalaishi, Allah akan angkat kesusahan kehidupannya. Nyaman aja berusaha, tenang aja hati. Yang kedua, wa adzabil qabri, kubur akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan. Melalui jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat menyambar, menerima amal kebaikan dari tangan kanan. Yang terakhir, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan masuk surga kita beratan tanpa hisab. Mati husnul khatimah, kawa mengucap kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita berataan anak keluarga yang saat ini belum melaksanakan sholat dibuka hatinya untuk melaksanakan ibadah sholat. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.